Kesaksian baptisan air Ibu Nelly Nurima. Di usia 72 tahun, Ibu Nelly Nurima mengambil langkah iman yang besar, menerima baptisan sebagai tanda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dibaptis oleh Pendeta Elvi Simamora di GPI Efrata Pulau Gebang. Perjalanan hidup Ibu Nelly adalah kisah kasih karunia yang mengalir tenang namun penuh kekuatan. Suatu ketika ia bertemu dengan pria yang kemudian menjadi suaminya, seorang yang berasal dari latar belakang gereja Katolik. Walau terdapat perbedaan dalam beberapa pengajaran, mereka membangun kehidupan rumah tangga yang sangat menghormati dan penuh kasih. Setelah sang suami dipanggil pulang ke rumah Bapa, Ibu Nelly sempat mengalami masa jeda dalam pertumbuhan rohaninya, terlebih karena keterbatasan jarak dan situasi. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia kemudian menemukan kembali pelukan kasih Tuhan saat mulai beribadah di GPI Efrata Pulau Gebang dan merasakan ikatan kekeluargaan yang hangat dan tulus. Momen terbesarnya terjadi di tahun 2025 ketika ia kembali mengikuti ibadah doa 10 malam. Meski telah mengikutnya sejak tahun-tahun sebelumnya, justru di tahun ini kasih Tuhan terasa sangat nyata dan dalam. Ada damai yang menyentuh, ada kasih yang mengubahkan. Dan di tahun inilah Ibu Nelly menetapkan diri untuk dibaptis sebagai bentuk ketaatan dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Mari simak kesaksian lengkapnya. Agama Katolik supaya bisa dikukuhkan. Biasanya kalau orang mau masuk Katolik itu 6 bulan udah cukup atau 1 tahun paling lama. Saya nggak mau 3 tahun karena tidak mendalam di batin saya dan di hati saya, di pikiran saya. Supaya ada berumur 20 tahun lah kami berapa tahunnya. Jadi sudah tahun 2025 baru beberapa itu ya Bung Regi meninggal. Tetap saya ke gereja Katolik itu yang di Pulau Gebang. Nah, datang Mama Rega, Mak, kok Mama nggak pernah ke gereja ya? Gimana sih Mak? Udahlah ikut aku lah di sini Mak. Dianya diterimanya Mama, masa nggak diterima Mak? Nah, ke gereja lagi. Pendek kata sampai 5 tahun kami tuh. Kayaknya ini dia enak, kok masuk? Dan jemaat-jemaatnya peduli. Kalau ya pulang-pulang, gak ada kayak kita sekarang salam-salaman. Pulang-pulang, datang-datang gitu. Oh sini ini adik bersatu. Iya Mak, makanya nggak usah ke gereja-gereja lain lah. Ongkosmu udah 100.000, bisa beli beras katanya. Iyalah, dari sini pun aku jalan kaki saja utama, bukan masalah jalan kakinya. Imanku di mana bertumbuh, di situ aku beragama. Kebenaran 5 tahun berjalan, ikutlah aku kayak apa namanya itu? Doa 10 malam. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kayaknya nggak ini ya. Barulah tahun keempat, bolong-bolong ini selama 4 tahun. Hadir enggak. Dan dalam hati saya, mungkin tak lo sotar pilu deh beno maku nanti kinapot kita selesai. Soalnya apa? Kok ada aja halangan-halangan terbentur kehidupanku. Soalnya dulu ingat saya waktu mau di Malua, Mak, ijaro pati ada bah surat tadi itu dia tuh. Itu tuh hiji lain. Nah, kita harus terpilih dong. Terpilih dong. Tanggal nasab bulan nasona. Potong baik Mak, taruh mak ke gereja dongani maaf. Kantor lah. Katanya sih tadi, tapi kan kita waktu kita didikan kan bayi. Nggak mungkin kan? Saya mungkin bisa. Pas malam keempat. Malam keempat hari Minggu ya. Disitulah kayak masuk Roh Kudus. Dalam kuping saya ini ada nih, bertobatlah. Sampai kebenaran, ya Tuhan, ya saya bertobat. Mulut saya bertobat terus keluar bertobat. Nah, sampailah di rumah. Sudah di rumah mama kita bilang pasti suruh mertobat bertobat apa ya? Kita tahu lah mama lah. Saya ingatlah dulu pernah Inang Simbolon ngomong sama kami di rumah, kalau sudah masuk Roh Kudus, dingin hati kita dan adem,
masuk semuanya dan enak perasaan, benar. Tapi malam itu saya nggak bisa tidur. Benar ya, bentar hidup apa sudah dibaptis tapi ya. Tapi saya yakin mesti ikut tahun, nggak ada yang terlambat. Biar sudah tua aku tetap harus dibaptis. Itulah makanya saya ikut kemarin. Aku ikut dibaptis. Bilang dulu sama Mang Pendeta, tulis dulu nama aku Nang. Ikut aku dibaptis, entah nggak dibaptisnya mama waktu kecil. Ah mama ini masa iya, bilanglah sudah tua pun nggak apa-apa dibaptis mama bilang. Itulah terjadi di bikin mama si Reza juga bilang mama udah ikhlas, udah yakin, udah ini, udah memang iya. Ini yang mesti pertobatan mama di Pulau Gebang ini, di gereja Pulau Gebang GPI Prata ini mungkin bertumbuh dengan mama. Mudah-mudahan kalian semua anak-anak mama, keturunan mama dibangkitkan di gereja Pulau Gebang ini. Mudah-mudahan. Dan mama, kalau pendek umur mama, kalau ada Katolik yang mengenal mama atau Protestan yang mengenal mama, jangan diberkati di situ mama. GPI Pulau Gebang yang ya, GPI Prata. Soalnya mama sudah 72 tahun. Tak mungkin mama nggak pergi ke Tuhan, pasti pergi. Harus GPI Prata Pulau Gebang ya. Jadi terima kasih. Disinilah kami bertumbuh iman kami sekeluarga. Amin. Hati-hati, Tuhan sedang bekerja lebih dari yang kita kira. Ini belum selesai, masih ada 3 kisah lagi. Masih ada saudari Rumintar Luman Raja, saudari Marina Manalu, dan Ibu Triapi. Mari simak baik-baik kesaksiannya. Halo semuanya. Halo. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan iman saya melalui baptisan ini. Sekiranya saya menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih rajin beribadah, lebih bijaksana. Saya bersyukur ada dari bagian dari jemaat ini. Pertama saya masuk ke sini, saya rasanya iman saya hidup. Haleluya, 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 haleluya. Di jemaat ini, kiranya saya lebih rajin lagi mengikuti ibadah-ibadah berikutnya. Semoga saya menjadi anak yang lebih rajin beribadah. Terima kasih. Haleluya. Shalom semuanya. Saya di sini jemaat baru stok lama dan teman-teman aku ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk dibaptis di sini dan balik ke sini lagi. Ini mungkin tidak berulang tetapi ini memang rencana Tuhan. Saya cerita sedikit tentang perjalanan tentang ini ya, apa mau dibaptis. Ini dibaptis udah mau 3 kali itu batal terus. Mungkin dari kesalahannya dari aku apa memang yaitu dari simbolis kata Mang Pendeta. Tapi kemarin saya sudah dibaptis, saya percaya semoga saya lebih baik lagi dan semoga juga rezeki juga lebih terbuka lagi dan saya juga minta doa dari semua jemaat untuk pekerjaan saya sekarang ini saat ini lagi mencari kerja. Memang ada panggilan sih untuk minggu depan, semoga aja diterima. Dan saya juga berdoa untuk untuk pribadi sendiri, saya minta didoakan untuk lebih dekat lagi pada Tuhan karena mungkin sejauh ini selama di Semarang kurang lebih 3 tahun di sana jarang banget gereja, jarang banget, mungkin 3 tahun bisa dihitung. Terus pas saya liburan ke sini, kata kakak, kamu di sini aja nih, nggak usah balik ke Semarang lagi gitu. Tapi aku mikir itu 2 minggu, gimana nih balik lagi, nggak masa nanti jadi pengangguran di sini gitu. Tapi ya ada aja rencana Tuhan. Kebetulan juga memang udah ada panggilan untuk wawancara untuk minggu depan, semoga juga terima dan ketemu lagi untuk gereja GPI Pulau Gebang ini. Dan di sini saya juga bangga buat pertumbuhan iman jemaat ya. Saya bandingkan bukan membandingkan ya, tapi aku lihat yang pernah aku jalani
kalau di sini memang secara itu saya melihat lebih merangkul dan lebih untuk support banget, terutama buat kakak saya juga melihat perkembangan dari segi iman dan juga abang Silaba juga yang agak jarang gereja, tapi aku lihat ayo Marina gereja tapi aku kayak merasa pinter gitu, mereka aja yang muda ini semangatnya luar biasa gitu, terutama kakak saya nih, ayo nih kamu udah putih, ayo cepat ini gitu, terus ya kok juga ya kakak saya itu kayaknya menyala-nyala semenjak di sini, mungkin dia biasa aja, tapi semenjak dia di GP ini aku lihat dia luar biasa, jadi ibu yang baik, ibu yang sabar, dan pokoknya kakak yang terbaik ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk Abang Pendeta juga, dan buat Ibu Pendeta dan semua jemaat di sini. Kami berdoa juga menjadi hidup lebih baik lagi, dan kerinduan saya memang di sini untuk lebih dekat lagi dan kalau bisa untuk melayani Tuhan. Semoga Tuhan bisa kasih semangat buat saya dan bisa biar lebih berhikmat lagi untuk teman-teman. Terima kasih. Halo. Saya memang baru dari bulan Januari saya masuk sini. Saya dulu di Kemang Pratama itu di gereja PAUD, GBI PAUD, tapi saya nggak ada rasa kepengen tercatat gitu. Cuman hari Minggu aja saya ke gereja sono. Terus aku kan saya kerja, terus aku pulang, terus aku tuh tengok di gereja, cocok di hati. Dari hati tuh saya tuh kepingin kasih nyembuh, kepingin terus waktu itu aku udah setengah 9. Aku nanya Pak parkir ini mas, ya mas, yang itu bapak yang otak-otak, Pak apa boleh saya ke gereja sini? Saya bilang gitu ya. Kebetulan semua menerima saya, terima kasih. Terus saya kemarin Pak Pendeta itu mengumumkan siapa yang mau dibaptis hubungi saya. Saya nggak bisa tidur sampai jam 2. Saya WA Pak Pendeta, ya Pak ya. Pak, apa saya bisa dibaptis? Tapi saya dulu gerejanya di GKJ Saling Mulia Jogja, tapi saya baptis kecil, saya bilang gitu. Terus kata Pak Pendeta bisa. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta, semua baik-baik semua. Cuma sini Bu Pendeta baik, semua membantu saya. Itulah kesaksian saya Pak. Terima kasih. Salam. Setiap orang dipanggil dalam waktu yang berbeda. Ada yang sejak muda, ada yang di usia senja. Namun satu hal yang pasti, kasih Tuhan tak pernah datang terlambat. Roh Kudus bekerja dalam hati yang mau dibentuk, membisikkan kebenaran, menuntun pada pertobatan, dan meneguhkan langkah kembali kepada salib Kristus. Di atas kayu salib dengan mahkota duri di kepalanya, Tuhan Yesus membuktikan kasih yang tak bersyarat bagi setiap jiwa yang rindu pulang.